agresif lagi nih. Bahkan Turtle 1 bisa ada kemungkinan fight 5 versus 5. Wah udah pasti tuh. Emang disupport berantem awalnya. Emang disupport. Apalagi kalau misalkan emang kedua gold lanernya juga lagi pakai fighter kan. Cut aja wave-nya, habis itu datang ke area dari Turtle, team fight berlima. Wah, tapi AE udah target banget nih hero-nya Leoni, hero-nya Kevin di band, Fredrin. Dan ternyata Freya-nya nggak dikontes. Ini dia. Apakah Alter Ego akan tes limit? Atau TLID, jangan-jangan emang udah coba di scrim juga nih kayak mereka emang sengaja gitu, nggak main chip dan glue. Jadi mereka mencoba sesuatu yang baru, sehingga dengan adanya line up yang mereka bawakan, yang fresh lagi di minggu yang kelima ini, mereka juga bisa menunjukkan hero kejutan untuk Leoni. Oke, hero kejutan untuk Rob. Ya karena kan mereka udah keseringan nih, chip ban, glue Ya. ban. Jadi jangan-jangan pas chip atau glue-nya kelepas, mereka jadi udah nggak mau main itu lagi. Benar. Mereka main dengan strat yang mereka coba untuk seminggu kebelakangan ini. Oke. Tapi setelah Guinevere dan Fanny, Chusin itu dia. Marcel kebuka. Akankah Marcel menjadi prioritas untuk Alter Ego? Marcel kah? Marcel sih. Atau jangan-jangan akan ada hero baru yang muncul lagi dari Alter Ego dengan first pick-nya. Karena kalau kita lihat dari Eve yang di-ban, pasti Marcel yang terlepas. Alright. Kang Potret. Dan Marcel apalagi kan sekarang udah kena buff lagi ya. Yang ngebuat semakin pick or ban. Meminimalisir adanya blunder untuk tim sendiri. Iya, jadi karena kan Golden Hour kan kadang tanda kutip ya. Ya. Wah ini bisa jadi senjata makan teman. Wah udah bukan senjata makan tuan lagi. Senjata makan teman ini. Teman kita yang bakal dimakan, tapi ternyata enggak sekarang. Dengan adanya efek shield dari Clemmer. Siapapun yang ada di dalam Golden Hour dari Marcel dan menerima shield, otomatis dia akan bisa bergerak dan repositioning. Oke. Tapi react dari tim Liquid. Mereka bisa ambil Harley juga sebenarnya. Yang masih terbuka. Buat langsung targeting ke arah hero-hero yang di belakang. Dan ternyata Khalid terlebih dahulu. Dan Leomord. Wow, mereka ingin mencoba untuk memenangkan area sungai. Dan bahkan gak cuma itu, melupakan glue. Dan sekarang di react dengan Valentina dan juga Sora. Yang dimana dengan adanya Valentina otomatis Soranya gak perlu overthinking kalau misalkan nanti akan ada Stormby juga dan Puvius. Cepet loh bro. Reaction yang begitu cepat. Ya, obvious ya. Dan ya, beserta dengan Valentina yang diambil juga. Selain memang mau deny buat adanya Sora, biar gak ada 2 Golden Hour. Kayak memang udah terencana sih untuk keduanya juga. Ya. Kalau kita ngeliat referensi ya dari tim Liquid ID waktu bertemu dengan BTR, itu mereka tuh bawainnya Khalid Terisla. Sekarang Khalid Puvius. Kalau misalkan area sungainya lagi-lagi ya, emang mereka kuasai Puviusnya level 4. Ini yang bakal kerepotan adalah nanti ketika Yasuke mencoba untuk take over turtle-nya. Karena Puvius itu adalah hero yang paling nyebelin. Ya. Terutama untuk pemegang Retribution dan punya dash ability. Oke. Tapi band dari tim Liquid ID. Suyo. Gold lane-nya dan juga jungle-nya mungkin bisa jadi target dan Suyo-nya benar. Ya. Ditutup. Oke langsung Eve ya, mid-nya belum kelihatan soalnya. Target band ini ya. Ya, Untuk Drichel, kita tahu sendiri bahwa Drichel sering banget membawakan Eve. Dan bahkan itu merupakan hero power yang sempat di spotlight juga. Sempat memunculkan satu item yang menarik yaitu adalah Glowing One Sky Pierce untuk Eve dari Drichel. oke. Dan kalau memang mau target ke arah jungle-nya lagi kah dari Liquid? Hero-heronya Yasuke? Menarik sih karena melihat dari areanya Marcel ya, otomatis Alter Ego kayak harus main yang lebih stabil lagi di area jungle. Biar Kalau ngebantu Sora juga untuk ngelakuin setup team fight. Kemarin sih kita sempat ngeliat Nolan ya dibawain sama Yasuke juga walaupun hasilnya belum maksimal. Nah kalau Nolan biasanya kalau Alter Ego ya, stratnya itu pakai hero pick off. Ya, Kalau bawa Kalea, kalau bawa Chow, baru mereka ada potensi keluar Nolan. oke. Tapi untuk kelas ya tuh dia Yusufshin. Mid-nya, wah buset deh. Itu dia. Dengan adanya Yasuke Ishunshin, farmingnya juga cepet ya. Dan belum lagi nanti untuk di area gold lane, Harit yang di-ban. Karena emang ini satu hero yang benar-benar dapetin spotlight banget pasca patch terbaru. Dan sebelumnya juga memang debutnya untuk Kyo sering kali ya membawakan Harit ya. Iya. Oke. Pick keempat dari tim Liquid, mid lane seperti apa yang akan mereka bawakan? Cetian kah? Cetian. Aha. Nanti kalau kita ngomongin Cetian berarti kita ngomongin combo ya. Ya. Dan Valentina itu kalau IMU-nya ke arah dari Cetian, Ah. cooldown-nya lama sekali. 60 menitan ya bro. Pertama kalau di awal-awal 60 menitan, 60 detik. 70, buset 1 Maaf, jam. jam. Maaf 60 menitan, 60 detik. Enggak, awal-awal 70 detik. 70-an ya? Iya kalau awal-awal. 70 sampai 80 bisa tuh. Iya. Cloud masih menyimpan last pick untuk Drichel berarti.
Sejam mas, gamenya aja nggak nyampe itu. Iya. Maaf mas. Masa sekali ulti doang satu game kan? Maaf nggak? mas. Aman. Karena belum kelihatan juga Pak Pulung. Kan kita belum tahu nih, untuk kejutan dari TLID emang last pick-nya tertuju ke area mid lane. Cloud udah muncul, RV. Kemarin kita udah sempat melihat Brody dia di pick. Ya, Apakah kali ini akan muncul hero lagi yang bisa menciptakan combo bersama dengan Marcel? Contohnya, kita ngomongin Beatrix. Ada Beatrix. dari tadi terpanggil mulu tapi belum Terpanggil terus. muncul ya. Karena kan komboannya kan biasanya Kalea Beatrix. Tapi kalau bareng sama Marcel, ya berarti kita ngomongin soal bagaimana nanti ketika dia bermain dengan Bennett Rage. Dan ternyata Obsidia ya. Obsidia. Baxia Obsidia. Tabrak satu, Marcel bakal kurung, nanti bisa langsung di Hand of Bone. Dan kalau yang tertangkap adalah Povius atau Leomord, mereka nggak bakal punya dash ability. Alright. Tapi untuk last pick dari tim Liquid, mereka membutuhkan magic damage di mid lane. Magic damage-nya agak sedikit banyak ya optionnya sebenarnya. Oh iya, Tapi lagi-lagi mereka emang butuh buat ngimbangin dari Leomord-nya dan Khalid-nya terutama. Kalau emang bener-bener ke arah Cetian, berarti sih. mereka akan bermain dengan power dari AoE yang begitu luas. Menunggu member alter ego berdempetan, baru dia akan menggunakan Fury of the Phoenix. Oke, tapi ini dia untuk komposisi yang udah diracik dari kedua belah tim untuk saling bertemu. Ya, kalau ngomongin soal area mid lane, ini tim Liquid juga mau adu otot. Makanya mereka bawa Khalid, mereka bawa Cetian. Ya. Jadi mereka pengen clear cepet juga, mereka pengen kuasain area sungai juga. Itu juga hal yang pengen dibawain sama alter ego. Yap. Oke, buat teman-teman semua yang ada di MPL Arena. Antara Cavalry dan juga Alter Champ. Kalau gua ngomong MPL di season 17, semua aja jawab. We are on this ya, oke? Kita langsung mulai saja MPL di season 17. Gokil. Mantap. Udah siap berarti nih ya untuk langsung menyaksikan di match kita kedua di hari dan juga match terakhir di leg yang pertama. Oke, kita bakal langsung melihat bersama-sama ya. Untuk bagaimana cara pembuktian dari keduanya untuk bisa meraih kemenangan. Karena ini dia untuk game yang pertama. Early game, kan kita lihat tentunya bagaimana rotasi yang akan dibawakan. Wah, Apalagi galak. dengan Leoni yang tentunya bersama dengan Richel nanti akan bermain lebih galak. Ngurusin poke damage. Kita tahu sendiri Cetian punya range yang sangat jauh sekali. Dan jangan lupa ya untuk Celestial Robe yang anti gank juga nih. Karena di early game akan sangat membantu positioning dari Richel. Oke, clear cepat ya udah dilakukan oleh tim Liquid juga. Menang dari segi range-nya tentu untuk membawakan Cetian di sana. Sementara berarti kalau ngelihat dari alter ego, mereka kembali lagi play round dari RV. Oke, sementara sekarang Richard Oh, masih sakit mencoba banget. untuk bisa membackup di area belakang. Walaupun tadi damage yang dihasilkan oleh Valentina luar biasa. Pedes ya? Sakit pedes. Iya, Leoni langsung terpaksa mundur dulu. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya, Marksman Emblem yang dibawakan oleh Leomord. Nah itu dia ya, Kevin. Dengan adanya adjustment terbaru dari Emblem Marksman, di mana ada 10% adaptive penetration, dan itu akan membuat late game-nya nanti akan semakin lebih superior, tambah thrill dan juga tentu ada killing spree. Sementara kalau kita ngomongin soal Endure Fighter di area Goldman itu pasti ya, rata-rata akan mencari hybrid lifesteal-nya, defense-nya juga, dipadukan dengan adanya Inspire untuk nge-cover mananya, mana cost. Yang apalagi untuk Obsidia lumayan bertambah kan. Ya, ya semua sekarang lagi butuh mana ya. Berarti jawabannya di Inspire ya, bukan di Magic Shoes ya. Iya. Oke, tapi ini Nautilus prediction kita. Wow, realize sendiri nih yang Liquid Tim ternyata. Liquid. Iya. Ya, karena mungkin lagi dalam keadaan 3 kali lose streak, tim Liquid harus secepat mungkin mendapatkan poin daripada nanti mereka berkelanjutan dan itu makin memperburuk mereka juga dalam standing. Oke, tapi ini dia untuk netral objektif yang pertama sudah mulai terlihat. Tapi secara setup harusnya Alter Ego mereka lebih kuat ya. Ya apalagi Baxia di early game langsung coba buat pegangin turtle-nya. Oke, sementara itu sekarang Leoni harus menjadi orang terdepan. Yusuf Tornado tadi udah terlihat, sementara sekarang ada kesusahan seperti yang dimiliki oleh Dino. Namun, Dino the Phoenix dapat mendadak marah aja Kevin tadi berhasil retribution mendapatkan Karo turtle pertama. Bahkan Yanzuke tertinggal dikeroyok Yap, oleh 5 orang sekaligus. setup memang kuat Wow. tapi jangan lupakan momentum plus retribution. Itu damage-nya besar sekali. Wah Ya. ini Kyo mau pulang ditemenin sama Alek. Udah pasti diganggu juga ya karena tadi nggak ada keuntungan yang didapatkan sama Alter Ego, jadi mereka mencoba untuk mencari trade yang sepadan. Itu adalah mengganggu Kyo-nya. RV juga ternyata diganggu biar dia nggak mendapatkan keuntungan lebih lagi. Banyak banget yang di shutdown oleh tim Liquid ID di early game. Turtle diambil, point kill diambil, bahkan Scavenger Gold diambil oleh Kyo.
Tim Wah. Liquid menang banyak banget. 700 gold langsung lead. Mereka pegang kendali early gamenya. Padahal kalau kita ngomongin Alter Ego, mereka punya Baxia. Dan sekarang Baxianya udah mulai ke spot. Yasuke udah mulai kelihatan pattern formnya mau mengganggu King Kevin. Ya, ini udah beda 2 level sih. Ada sedikit permasalahan ya untuk Alter Ego itu sendiri. Gagal secure objektif. Dan kali ini early yang harusnya memang biasanya kita ngelihat dari Alter Ego memang agresif. Mereka secure. Ini udah mulai ditutup tapi Kyo. Oke, Kyo-nya sendirian masih bisa balik tadi dengan BMI yang dimiliki, sementara Leoni bersembunyi terlebih dahulu dan barusan ada pergerakan dari Dino, tapi di mana follow up damage-nya. Namun sekarang ada satu blazing duel langsung dikeluarkan pula oleh Kyo dengan memberikan damage yang cukup pula. Leoninya down, sementara ada Golden Hour. Kyo-nya tidak bisa bergerak, di tempat yang berbeda. Ada satu hal yang bisa didapatkan oleh Alter Ego, tapi Mara Kevin coba lihat dengan satu kudanya mencoba untuk bisa mengatakan damage. Sakit banget Kevin. Yap, wah tapi dengan adanya inisiasi tadi dari Nino ya. Dan juga teman-teman dari Alter Ego yang siap untuk langsung nge-follow up. Ini ngebuat akhirnya dari Alter Ego punya momentum mengejar Iya. ketertinggalan mereka. Fokusku tadi ke bagian dari ketika Barbiel dipanggil sih. Iya. Agak nge-freeze dikit ya. Karena Golden Hour soalnya flicker Arvi. Yap, dan Arvi mau tidak mau harus melakukan flicker. Ya langsung dipaksa ya karena ada gangguan juga di bagian top lane. Mungkin ingin call Kyo untuk melakukan team fight. Apalagi dengan adanya Expanding River sekarang akan memanggil ke area bottom lane. Lagi-lagi dengan adanya penggunaan mana consumption dari Cloud otomatis itu yang membuat Kyo harus recall terlebih dahulu dan langsung setup lagi. Oke. Dan kembali netral keadaannya. Goldnya udah mulai ketarik perlahan untuk Alter Ego. Namun kembali lagi dengan bagaimana adanya momentum dan juga retribution plus unggul level. Itu akan menjadi consideration Alter Ego nih untuk ngambil ke arah turtle-nya. Ini pertempuran akan terjadi atau tidak? Karena barusan ada satu phantom sudah langsung dikeluarkan bola. Leoninya down menjadi sebuah pukulan dari sisi Quantity. Namun sekarang Aran yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play dengan kelopaan siapapun yang ada di depannya. Aran pun langsung down. Yasuke masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara di depan ada berbeda. Bahkan sekarang Drichel mengambil peranan. Nino down di tangan dari Kevin. Yap, itu dia. Dan lagi-lagi ya, follow up damage dengan adanya Blazing Duet tapi terkena cancellation. Ini dia ya, untungnya tapi tetap mendapatkan keuntungan lagi untuk tim Liquid ID. Kerugiannya ada di Alter Ego. Mereka juga lepasin turtle-nya. Target orangnya dulu ternyata, walaupun begitu dibalas lagi sama tim Liquid. 4-5 dari segi point kill. Tapi kan kalau kita ngomongin late game, sama-sama punya power spike juga. Dan Kyo harus berhati-hati karena banyak banget efek knock up airborne yang nanti mungkin bisa mengganggu dia, terutama dari Nino. Iya, Tapi untuk ngomongin tim Liquid ID dengan setup barusan, ya mereka udah tahu targetnya. Oh, top lane. Oke, apa yang terjadi dan what? Keunggulan kali ini untuk Alter Ego berhasil mendapatkan ke arah satu play dan itu ada God Laner. Oke, terlihat ada satu konsil. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Leoni. Leoni menghilang dan ada satu altar turret terbuka. dia tumbang dengan ultimate dia sendiri ya. Karena Hijume tadi langsung balas lagi dengan Raging Sandstorm-nya. Ya diawali dari satu Bloody Retribution yang membuat Kyo juga tertangkap tadi. Yep. Ketika ada Baxia Shield United. Dan setelah itu langsung di-dive karena emang gak ada keuntungan yang bisa didapatkan lagi. Sementara di bagian bottom lane, King Kevin Oke, nge-trade dengan Kevin. Kevin Dikurung. mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hei, terkurung kali di Golden Now ada Kevin. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi apalah daya. Dikeroyok kali ini Alter Ego mulai membara. Drichel. Bahkan sekarang Drichelnya lo terjebak sendirian. Di tengah 4 player Alter Ego. Ini hero Alter Ego yang langsung bisa menjemput ke arah belakang sangat banyak ya. Jadi kayak siapapun bisa ketempelan. Ya apalagi dengan adanya efek Sky Pierce juga yang muncul Wah. dari Arvi. Ditabrak oleh Purify. Ditabrak lagi nih, oke. Sementara sekarang Kyo masih selamat. Untung dalam turret ya, itu Purify-nya ke-trigger lumayan berbahaya loh Ya, tadi. karena mungkin tadi mikirnya connect, jadi Ya. pencet Purify-nya biar nanti gak kena efek stun dari Baxia Shield United. Bisa kabur, tapi ternyata Yasuke juga menggocek tipis. Ke-trigger dari Purify-nya. Info yang bagus untuk Alter Ego karena mereka lead sekarang goldnya. Yap. The Raging Sandstorm langsung dikeluarkan. Leoni harus mundur kembali. Depan yang lain, Arannya sendirian. Ada Fury of the Phoenix langsung dikeluarkan bola. Alek kali ini menjadi korban. Tidak akan ada Golden Hour. Sementara Arvi-nya masih free di bagian belakang. Siapa untuk bisa mengatakan damage. Dengan begitu bajaknya. Walaupun ada yang dimiliki. Tapi baru saja Blazing Duet kehilangan instant optivery-nya. Kyo mundur lagi. Tapi sakit banget Arvi. Hampir saja Arvi. Yap, dan ini winning condition ataupun keys to victory yang dijalankan oleh keduanya. Alter Ego, terutama untuk Nino, benar-benar nge-lock pergerakan Drichel. Ada Drichel, gak segan-segan dia langsung buka Stormbeam. Ya itu dia, gangguan terhadap mid laner. Karena emang Drichel punya peranan penting di sini. Kalau misalkan Drichel tumbang duluan, gak ada Fury of the Phoenix, Kevin juga gak gampang untuk masuk, apalagi dengan menggunakan Barbiel. Wah, seru ini berantem terus.
Teamfighter 10-7, kejar-kejaran dari skill point kill. Alter Ego sekarang unggul, 1.700 gold. Golden Staff dari Kyo. Ini menandakan kalau misalkan dia udah siap untuk teamfight. Makanya tadi Blazing Duetnya masih belum terlalu berasa. Berbeda dengan adanya RV. Yang dimana dia udah punya efek dari Sky Pierce. Iya. Dan akhirnya keduanya kayak sama-sama oke gue imbangin ya. Lu agresif, gue imbangin juga. Diimbangin dulu. Karena udah punya Demon Hunter Sword Golden Staff. Tapi masih butuh satu lagi untuk mengaktifkan Swift Trinity. Dia lebih masif lagi attack speed yang bisa diberikan. Blazing Duet akan lebih sakit juga damage-nya. Expanding River, jangan lupa. Lane jauh pasti bakal jadi sorotan. Yes, dan juga jangan lupa ya untuk Arvi. Dia punya positioning bagus banget dari tadi. Dia selalu bisa free hit juga, apalagi udah lumayan berbahaya dengan tambahan Demon Hunter Sword. Sky Pierce-nya juga kan menjadi priority item kedua tadi. Ya tinggal Golden Staff berarti untuk RV. Sementara kalau kita ngomongin soal Sky Pierce-nya ini yang akan jadi kendala karena dari tadi targetnya Hand of Bone, Kevin pokoknya. Kevin naik kuda tapi nggak bisa ngedash, itu pasti bakal sedih banget. Oke. Wah, Leoni garda terdepan santai, ada quick send guard. Web berhasil menabrakkan dirinya ke arah satu player. Tapi sekarang ada satu blazing duet dari Kyo tadi sudah langsung terlihat. Leon yang mulai coba gila, namun sekarang Kevin yang mulai bergila. Dengan satu kuda yang udah langsung dia miliki, tapi sekarang Ninonya pun langsung bergila. Dan cepat bahkan Alek yang langsung menyusul rekannya. Ditambah shutdown pun tercipta. Tim Liquid ID. Wow. Patukar satu itu bukan trade yang worth pastinya. Dan akhirnya dari tim Liquid ID mereka punya kesempatan untuk kembali menabung pundi-pundi objektif. Turret-turret dihancurkan dan Lord juga akan jatuh ke tangan mereka. Flicker bukan untuk mundur ke belakang dari Leoni, langsung engage bikin inisiasi dan mendapatkan Lord. Tim Liquid ID memenangkan teamfight walaupun tadi ada satu gangguan dari Golden Hour Alec. Tapi itu tidak mengganggu Drichel karena udah keluar duluan untuk Fury of the Phoenix-nya. Iya. Sehingga efek stun-nya kena. Leoni juga connect banget tentunya. Dua mid dari tim Liquid ID adalah alasan mereka bisa memenangkan teamfight barusan. Oke, Leoni sendirian, Ragging Sandstorm mau tidak mau harus dikeluarkan. Rame juga yang ngejar soalnya. Rame bang. Iya, mending mundur dan ya sambil menunggu untuk Lord yang akan hadir. Sementara itu, tim Liquid secara kombinasi skill tadi, Fury of the Phoenix yang sangat-sangat mengganggu. Semuanya kan tadi nempel. Jadi langsung kena Raging Sandstorm juga ya. Iya. Chain CC-nya connect banget. Makanya untuk Kevin, dikejar Kevin. Wah, dikejar dong Kevinnya, oke. Tapi naik kuda. Dan ada Fury of the Phoenix sudah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Kevinnya pede aja sendiri mencoba untuk bisa menghantam. Nino pula coba gila sebentar sekarang. Arvin double kill. Marahnya Kevin mulai menunjukkan pakai pada kekuatan yang dia miliki. Bahkan untuk kali ini Kevin yang masih berhasil selamat. Yasuke menghilang shutdown. Wow. Dia 1 lawan 3 dan Blazing Duet. Wow. Iya. Wow, Kyo. Oke, kehabisan kata-kata kita melihat jebakan sekarang. Coba lihat, tim Liquid ID berhasil mendapatkan game yang pertama. Semua terjadi begitu cepat. Comeback yang luar biasa dari tim Liquid. 11 menit dan ternyata kodam kuda adalah milik King Maharaja Kevin. Wah, panggil dia King dengan alasan yang begitu jelas. Jadi dikejar oleh 3 pemain dari Alter Ego. Dan bisa membalikkan keadaan bahkan mendapatkan 2 pemain sekaligus. Itu menjadi end game untuk Alter Ego. Tim Liquid dengan title Liquid Stampede. Mereka benar-benar menginjakkan kaki kuda mereka dengan cepat. Temponya nggak main-main dan tidak